Cerita ini berawal dari keinginan tahuan sekelompok anak muda untuk menguak sejarah makhluk-makhluk yang tak kasat mata di suatu daerah yang memiliki cerita mistis. Cerita singkat salah satu temanku tidak sengaja menemukan sebuah artikel kisah mistis di suatu daerah Bandung. Cerita ini konon kabarnya sampai memakan korban jiwa. Salah satu temanku mendapatkan informasi langsung dari warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut. Warga tersebut menceritakan setiap kejadian demi kejadian yang beliau ketahui. Namun, kami kehilangan kontak dengan warga yang mengetahui cerita tersebut. Setelah itu, aku dan temanku membuat sebuah kelompok untuk menguak atau mencari kebenaran tentang kisah tersebut. Kami beranggotakan 11 orang. Di antaranya, ada 2 orang perempuan dan 9 orang laki-laki, dan kebetulan salah satu dari anggota memiliki sesuatu kelebihan yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata atau indigo. Kisah ini memiliki beberapa part yang akan aku bagikan. Awal cerita, aku dan temanku termasuk orang-orang yang cukup tertarik akan sesuatu yang berbau mistis dan hal-hal di luar nalar. Mungkin karena kami memiliki pengalaman tersendiri yang berhubungan dengan mereka yang tak kasat mata. Itulah mungkin yang menjadikan kami dekat dengan dan nyaman untuk bertukar cerita atau bertukar sudut pandang kami tentang mereka. Singkat cerita, salah satu temanku yang bernama Nandar menceritakan sebuah cerita tentang rumah bernomor 13. Temanku menceritakan bahwa dia mendapatkan informasi langsung dari seseorang yang memang tinggal di daerah tersebut. Beliau menceritakan bahwa di samping rumah tersebut ada sebuah pohon beringin yang cukup besar, dan sekarang area rumah tersebut sudah dipagari agar tidak ada yang bisa masuk ataupun mendekat ke rumah tersebut. Beliau menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang pernah masuk ke rumah tersebut dan hilang selama 1 minggu dan ditemukan dalam kondisi tak normal lagi. Banyak memar di sekujur tubuhnya. Beberapa hari setelahnya, orang tersebut ditemukan meninggal di rumahnya dengan kondisi mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. Menurut tetua tersebut, penghuni di sana marah dan tidak terima saat orang tersebut masuk dan mempunyai niat buruk dan merasa besar kepala karena merasa punya ilmu. Lalu, dia pun dibawa ke kerajaan gaib dan disiksa di sana, hingga orang tersebut berhasil kabur. Namun, mungkin karena mentalnya sudah tak bisa menerima lagi gangguan dari mereka, maka kesadarannya jadi terganggu. Gangguan itu berlanjut sampai akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Aku yang mendengar cerita dari temanku berinisiatif membuat sebuah kelompok untuk menelusuri kebenaran dari cerita dan rumah tersebut. Namun temanku lupa menanyakan nomor telepon narasumber tersebut dan hanya mengingat nama daerah yang dimaksud. Namun, karena keinginan tahuan kami yang kuat, maka kami pun sepakat untuk melanjutkan rencana kami untuk menelusuri rumah angker tersebut dengan bermodalkan sedikit petunjuk yang kami ketahui. Aku Indra bersama 10 orang temanku, sebut saja Budi, Herdi, Nandar, Heri, Andri, Raka, Bayu, Anka, Risa, dan Susi. Singkat cerita, kami memutuskan untuk pergi ke daerah tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 7 bulan Februari tahun 2011. Pada saat itu, kami langsung mencari lokasi ke tempat tersebut yang berada di kawasan Bandung Utara, Kota Bandung. Sebagai penelusuran pertama kami untuk menguak kisah tersebut, di perjalanan kami terkendala karena turun hujan yang cukup deras hingga membuat kami pun berteduh agar tidak kebasahan. Tidak lama hujan pun reda dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 8:30 malam kami sampai. Kami pun berinisiatif untuk mencoba bertanya kepada beberapa warga yang kami lewati rumahnya angker bernomor 13 tersebut. Namun mereka memiliki jawaban yang sama. Mereka mengatakan bahwa di daerah ini tidak ada rumah yang mempunyai nomor 13, dikarenakan warga di desa percaya rumah tersebut memiliki kepercayaan bahwa angka 13 itu bisa membawa sial. Karena tekad kami sudah kuat untuk tetap lanjut mencari rumah bernomor 13, kami pun mencoba mencari narasumber lainnya. Setelah cukup lama berkeliling,
kami melihat ada seorang kakek-kakek memakai sarung sedang berjalan. Temanku Harry mencoba mendekati dan bertanya kepada orang tua tersebut. Namun, setelah berkali-kali Harry memanggil orang tua tersebut tidak menjawab. Orang tua itu hanya berjalan, tidak menggubris panggilan dari Harry. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Segera melihat Susie yang dibilang bisa melihat makhluk gaib. Kulihat wajahnya melihat tahu sesuatu. Tak lama, dia melihat ke arahku. Dia memberi isyarat untuk segera melanjutkan perjalanan. Aku pun memanggil kembali Harry yang menghampiri orang tua tersebut untuk segera melanjutkan perjalanan. Dia pun segera mendekat ke arah kami. Namun, dia terlihat kesal sekaligus takut. Mungkin kesal karena panggilannya tidak didengar, dan dia merasa takut karena melihat orang tua tersebut wajahnya pucat pasi dengan ekspresi muka terlihat datar. Tatapannya kosong, hanya lurus ke depan dan terasa dingin saat di dekatnya. Aku yang waktu itu mendengar mencoba melihat orang tua tersebut sudah hilang, padahal aku hanya ingin memalingkan pandangan sesaat saja. Kami merasakan keanehan kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan kami. Namun, ketika kami akan melanjutkan perjalanan kami dikejutkan dengan suara seperti seorang kakek-kakek. Dia mengatakan, "Pergi dari sini." Suaranya terdengar begitu keras dan seperti orang marah. Kami yang mendengar mencoba untuk mencari asal suara tersebut. Namun, tidak ada siapapun saat itu. Saat itu, temanku yang memiliki kelebihan bisa melihat mereka terlihat begitu ketakutan dan panik. Dia bilang untuk sebaiknya pulang saja. Dia merasakan terjadi sesuatu, katanya. Kami pun memutuskan untuk berdiskusi untuk menentukan rencana kami selanjutnya. Saat itu, Susie, Risa, dan Budi menyarankan kami untuk pulang karena merasakan firasat yang tidak baik. Namun, 7 orang lainnya tetap ingin melanjutkan penelusuran. Setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan kami mencari lokasi rumah tersebut. Kecuali 2 temanku, Budi dan Risa, mereka lebih memilih untuk pulang karena merasa tak kuat untuk melanjutkan rencana ini. Sebenarnya, aku dan Susi pun mengusulkan untuk pulang, namun karena anggota kami yang lain tetap ngotot, maka kami pun mengalah untuk ikut karena takut akan terjadi sesuatu nantinya. Kami yang tersisa 9 orang ini melanjutkan untuk mencari sumber lain yang mungkin mengetahui alamat rumah tersebut. Sekitar pukul 11 malam, kami melihat beberapa orang yang sedang berkumpul dengan bara api unggun di tengah-tengah mereka. Namun, saat kami mendekat, mereka melihat ke arah kami. Aku menyuruh kepada teman-temanku untuk berhenti untuk mencoba menanyakan kepada mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang mengetahui lokasi yang sedang kami cari. Tidak lama, seorang dari mereka mendekati kami. Setelah kami berhenti, orang tersebut kemudian bertanya kami mau kemana. Aku pun mendekati orang tersebut dan menjelaskan rencana kami untuk mencari rumah nomor 13 tersebut. Cukup lama kami berbincang. Orang tersebut malah menjawab bahwa di daerah ini banyak sekali cerita mistis. Mereka menganjurkan kami untuk mencoba pergi ke sebuah makam keluarga di daerah tersebut, yang menurut warga tersebut makam itu sangat angker, apalagi di malam Selasa atau malam Jumat seperti ini. Warga tersebut sedikit menceritakan tentang angkernya makam keluarga tersebut. Salah satunya, ceritanya ada seorang pedagang bakso yang lewat di dekat tersebut. Sekitar jam 10 malam, tukang bakso tersebut melihat rombongan pengantar jenazah. Lalu, tukang bakso tersebut bertanya pada salah satu rombongan tersebut tentang kenapa dimakamkan malam-malam seperti ini. Tapi, ketika tukang bakso itu bertanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab. Mereka hanya berjalan lurus tanpa bicara sedikit pun. Merasa ada yang aneh, tukang bakso itu pun mencoba melihat ke arah kaki mereka apakah menginjak tanah atau tidak. Saat dia melihat ke arah kaki mereka, tukang bakso itu melihat kaki mereka yang tak menginjak tanah. Dari lutut sampai telapak kaki mereka tak terlihat. Tukang bakso itu pun baru menyadari rombongan jenazah tersebut semuanya berwajah pucat, tanpa ekspresi. Tiba-tiba hujan turun cukup deras, namun anehnya mereka tak basah sama sekali, tuturnya. Saat itu dia hanya bisa diam. Waktu itu seperti susah untuk menggerakkan tubuhnya. Dia pun membaca doa yang dia ingat supaya mereka segera hilang. Namun mereka justru berhenti dan berbalik melihat kepada tukang bakso tersebut. Sambil mereka menyeringai, mata mereka hitam pekat membentuk bulat. Terlihat senyuman pun seperti senyum meledek kepadanya. Tukang bakso tersebut lalu lari sambil berteriak. Lalu orang-orang sinilah yang menolong tukang bakso tersebut dan membantu mengambil gerobak bakso miliknya
Itu pun sesudah lewat waktu subuh. Kejadiannya pun baru terjadi beberapa hari kemarin, tepat malam Selasa kemarin. Selanjutnya ada cerita lain, katanya 1 minggu lalu ada sebuah kejadian seseorang menemukan mustika dan pusaka di sana, lalu dibawalah barang tersebut di rumahnya. Sayangnya, ayah orang itu malah menjual barang-barang tersebut. Keesokan harinya, orang yang menemukan, yang menjual dan yang membeli semuanya mati, dan barang-barang tersebut hilang begitu saja. Tidak ada yang pernah melihat atau menemukan kembali barang-barang tersebut. Teman-temanku yang terbilang maniak misteri ini malah terlihat senang dan antusias mendengarnya. Lalu kami berpikir untuk menunda dulu mencari rumah bernomor 13 dan mencoba untuk mendatangi makam yang warga itu ceritakan. Kami akan berjalan dari sini ke area pemakaman tersebut karena jaraknya cukup dekat, dan motor kami akan kami titipkan di rumah warga di sini, tentu atas seizin mereka. Warga hanya memberitahu kami letak area pemakaman tersebut. Kami harus berjalan memasuki sebuah jalan kecil terlebih dahulu, lalu belok ke sebelah kiri, dan dari sana sudah terlihat area pemakaman yang dimaksud. Namun warga tak ada yang berani untuk mengantarkan langsung karena takut. Aku sebenarnya merasa bahwa jika hal-hal seperti ini justru bakal membawa petaka. Namun karena aku mengerti tabiat teman-temanku, aku pun hanya diam dan mengiyakan. Singkat cerita, setelah kami berjalan 10 menit, kami sudah bisa melihat gerbang pemakaman tersebut. Gerbangnya berwarna putih, namun sudah terlihat banyak karat di sana sini. Kami pun melanjutkan perjalanan mendekati gerbang pemakaman tersebut. Namun Nandar tiba-tiba mendekatiku dan mengatakan bahwa dia melihat sekelebat bayangan putih yang dia kira itu pocong. Makhluk tersebut terlihat melintas di antara gerbang makam yang terbuka, ucapnya. Tapi karena tak ingin membuat yang lain takut, aku menyuruhnya untuk diam. Kami tetap melanjutkan penelusuran untuk masuk ke pemakaman tersebut. Lalu kami berbincang mengatur rencana apa saja yang akan kami lakukan di dalam area makam tersebut. Setelah lama berbincang, kami pun sepakat membagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 orang di dalamnya. Setiap kelompok dilarang menceritakan kejadian selama berada di dalam area makam kepada kelompok lain, sampai semua kelompok sudah memasuki area makam tersebut. Kelompok 1, aku, Bayu, Raka. Kelompok 2, Andri, Susi, Herdi. Kelompok 3, Anka, Heri, Nandar. Pertama masuk adalah kelompokku. Aku, Bayu, dan Raka masuk ke area makam tersebut, dan sisanya menunggu di luar gerbang. Namun kondisi gerbang akan kami tutup. Saat kami masuk, udara sudah terasa berbeda. Benar-benar terasa berbeda dengan saat kami belum masuk ke area makam tersebut. Aku merasakan seperti banyak pasang mata yang memperhatikan kami. Namun satu pun makhluk tak terlihat oleh mata kami. Di dalam makam terlihat ada sebuah rumah atas bangunan yang digunakan untuk menyimpan keranda. Ada beberapa pohon besar di dalamnya. Salah satunya pohon beringin, letaknya tepat di tengah area pemakaman tersebut. Terlihat ada beberapa makam yang tersusun rapi dengan letak yang sejajar. Beberapa menit berlalu, Bayu mengatakan bahwa dia melihat sinar warna biru di sudut makam. Aku dan Raka pun segera melihat sudut yang Bayu maksud, dan kami pun melihat sinar berwarna biru. Sinar itu terlihat seperti sorotan lampu, namun muncul dari tanah. Bayu yang penasaran mengajak aku dan Raka untuk memastikan sinar apa yang waktu itu kami lihat. Kami pun berjalan mendekati sumber cahaya tersebut. Saat kami mendekat, ternyata ada sebuah makam yang dipagari dengan pagar besi sekelilingnya, dan satu-satunya makam yang letaknya terpisah. Saat mungkin hanya tinggal 1 langkah lagi, kami dengan sumber suara biru tersebut. Tiba-tiba, suasana mendadak hening. Suara binatang malam yang sebelumnya mengiringi penelusuran kami mendadak hilang. Bahkan angin pun seperti tidak menghembuskan napasnya. Di sana, aku merasakan sebuah ketakutan yang begitu besar. Aku menyuruh kepada Raka dan Bayu untuk kembali dan membereskan penelusuran kami. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari arah keranda. Keranda tersebut bergoyang-goyang seperti sedang diayun-ayun oleh seseorang. Kami yang langsung berteriak dan berlari untuk keluar dari pemakaman tersebut. Bayu yang berada paling depan segera membuka pintu dengan sekuat tenaga. Aku dan Raka pun keluar menyusul Bayu. Sesampainya di luar, teman-temanku yang berada di luar menertawakan aku, Bayu, dan Raka. Nanda bilang, "Wah, kayaknya seru di dalam." Lalu mereka pun kembali tertawa. Sebenarnya
Raka saat itu ingin memberitahu kejadian apa yang dialami di depan. Namun, saat Raka mulai berbicara, kelompok-kelompok lain hanya memberi isyarat kepada Raka untuk diam, karena kita sudah melakukan perjanjian untuk tidak menceritakan kejadian di dalam. Sebelum semua kelompok masuk ke dalam, Raka pun terdiam. Sekarang giliran kelompok selanjutnya yang masuk, kataku. Kelompok 2 ada Andre, Herdi, dan Susi. Mereka masuk dan kututup segerbang malam makam. Cukup lama kami menunggu menit. Tiba-tiba terdengar suara menggedor-gedor gerbang makam dari dalam. Aku pun segera membuka gerbang tersebut untuk memastikan keadaan teman-temanku yang berada di dalam, karena takut terjadi sesuatu saat itu. Namun saat ku buka pintu, kulihat Susi yang muntah-muntah darah, lalu tergeletak pingsan setelah melihat kami. Kami lalu mencoba membangunkan Susi untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun karena Susi tidak juga bangun, aku pun menyuruh Raka dan Harry untuk membawa Susi ke tempat warga tadi, lalu sisanya ke dalam makam untuk mencari keberadaan Andre dan Herdi. Setelah Raka dan Harry membawa Susi, aku pun ke dalam untuk mencari keberadaan Herdi dan Andre untuk memastikan keadaan mereka. Namun setelah ku cari di area makam, mereka tidak kami temukan. Padahal sudah semua sudut pemakaman kami cari, namun mereka tidak terlihat sama sekali. Kami saat itu sudah mulai panik dan memutuskan untuk meminta bantuan warga untuk mencari mereka. Aku, Bayu, dan Harry pun memutuskan untuk segera menyusul teman-teman kami yang lain untuk menceritakan kejadian ini. Namun saat kami akan keluar gerbang, terdengar suara orang meminta tolong, namun suara tidak begitu jelas. Tapi kami mendengar yakin bahwa itu suara Herdi dan Andre. Kami pun mencoba mencari-cari lagi sekeliling pemakaman sambil mencari sumber suara tersebut. Namun anehnya, suara-suara itu seperti berpindah-pindah memutari kami. Kami makin khawatir dengan keadaan Andre dan Herdi. Setelah beberapa lama kami mencari, akhirnya kami putuskan untuk menyusul teman-teman yang lebih dulu pergi. Singkat cerita, kami pun bertiga sampai di tempat para warga yang sebelumnya menyarankan kami untuk ke pemakaman tersebut. Aku melihat Susi sudah sadar pada saat itu, namun dia terlihat sedang menangis dan sudah banyak warga yang mengelilinginya. Mereka semua terlihat panik. Aku, Bayu, dan Harry pun memberitahu bahwa kami tak menemukan keberadaan Andre dan Herdi di makam tadi. Tapi mereka sepertinya sudah mengetahui apa yang kami ucapkan. Tidak terlihat kepanikan lagi akan ucapan kami. Aku pun menanyakan kepada Susi apa yang sebenarnya terjadi. Susi pun mengatakan bahwa saat berada di dalam makam, dia sudah melihat banyak sekali makhluk yang sudah menunggu di dalam. Lalu dia meminta kepada Andre dan juga Herdi untuk kembali saja. Namun mereka berdua tidak memperdulikan perkataannya dan mengatakan bahwa di makam seperti ini sudah pasti banyak makhluk gaibnya, jadi tidak usah khawatir hanya karena bisa melihat mereka. Lalu mereka berdua kembali melanjutkan penelusuran dan memutari area pemakaman tersebut sampai terdengar perkataan mereka yang melihat ada sebuah rumah yang cukup mewah di sana. Andre dan Herdi pun bergegas mendekati rumah tersebut. Namun saat Susi akan berjalan menghampiri Andre dan Herdi, Susi merasa ada yang memanggil-manggil namanya. Susi pun berbalik dan melihat ada seorang anak kecil berdiri di dekat pintu gerbang sembari memberi isyarat untuk tidak melanjutkan langkahnya. Susi pun berbalik niat untuk memberitahu Ardi dan Herdi. Namun saat Susi berbalik, Andre dan Herdi sudah tidak ada, lebih tepatnya hilang. Beberapa kali Susi memanggil mereka, namun tidak juga ada yang menjawab. Susi pun mencoba kembali melihat anak kecil yang dia lihat sebelumnya, namun anak kecil itu juga sudah menghilang. Tidak lama Susi melihat ada seorang kakek tua berbaju hitam dan memakai ikat berwarna hitam. Di belakangnya ada beberapa makhluk yang mengikutinya. Kakek tua itu berjalan mendekati Susi, namun tiba-tiba ada cahaya putih dan suara kakek Susi sudah meninggal untuk menyuruhnya untuk segera pergi dari makam tersebut. Saat itu Susi menanyakan bagaimana dengan temannya, tapi kakeknya menyuruh Susi untuk pergi terlebih dahulu dan memintanya bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkan Andre dan juga Herdi, dan akan ada waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka berdua. Susi pun lari ke arah pintu gerbang, namun pintu itu susah untuk dibuka. Lalu dia pun memukul gerbang itu sambil berteriak, berharap aku atau teman-teman yang lain mendengar dan membukakan pintu. Namun tiba-tiba dia merasa seperti ada yang memukul punggungnya dari belakang, dan dia pun tidak ingat lagi kejadian setelah itu, sampai dia merasa ditepuk-tepuk dan bangun sudah berada di tempat kami sekarang berkumpul.
Susi bertanya kepada kami, apakah kami tidak mendengar suaranya yang berteriak meminta tolong. Padahal dia berteriak sangat keras. Kami pun menjawab, tidak mendengar apapun. Aku pun yang merasa aneh, kemudian menanyakan saat kelompokku masuk, apakah ada yang mendengar teriakan aku, Bayu, dan Raka juga. Dan mereka menjawab tidak mendengar juga. Saat itu aku berpikir, ada apa sebenarnya? Gumamku dalam hati. Aku kemudian menyuruh Susi untuk segera tidur dan beristirahat saja di rumah warga, karena mereka menawarkan kepada kami untuk menginap saja di malam ini. Sedang aku bersama teman-teman yang lain, dibantu beberapa warga, akan mencoba mencari solusi masalah ini. Kami pun sepakat untuk membagi kelompok. Ada yang berjaga di rumah ini, ada juga yang membantu mencari lagi Andri dan Herdi di makam keluarga tersebut. Walau kami sedikit takut, kami dan beberapa warga mencoba mencari keberadaan Andri dan Herdi. Namun, mereka tetap tidak bisa kami temukan. Merasa cukup lelah, kami pun kembali ke rumah warga untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisi kami sudah sangat lelah dan cuaca saat itu tidak mendukung untuk melakukan pencarian lagi. Pagi pun tiba, kulihat Susi sudah terbangun dari tidurnya. Terlihat dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku saat itu mendekatinya berniat menanyakan keadaan Susi saat itu. Dia pun mengatakan bahwa keadaannya sudah agak mendingan, hanya masih terasa sedikit lelah. Kemudian Susi bercerita, sepertinya dia mendapatkan cara untuk menemukan keberadaan kedua teman kami yang hilang itu. Dia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan kakek-kakek yang kami temui semalam, terus membawanya kepada sebuah makam yang letaknya berada di ujung pemakaman keluarga yang semalam kami datangi. Kakek tersebut menyuruh Susi untuk mengambil sesuatu dari sana. Susi melihat sebuah cahaya berwarna keemasan. Kemudian, setelah Susi mengambil benda itu, kakek tersebut menyuruh Susi untuk pergi ke sebuah tempat yang masih berada di daerah ini. Tepatnya, akan dia beritahu saat Susi sudah mendapatkan apa yang harus dia temukan terlebih dahulu. Aku pun bercerita bahwa semalam suatu aku, Bayu, dan Raka memang sempat melihat sebuah makam di pemakaman keluarga tersebut, persis di sudut area pemakaman tersebut, namun terpisah sendiri dan makam itu dipagari dengan besi. Kami saat itu hanya melihat sinar berwarna biru, bukan keemasan. Warga pun mengiyakan perkataanku dan memberitahu kami bahwa makam keluarga tersebut adalah makam keluarga besar sesepuh di sini, dan makam yang diberi pagari adalah makam sesepuh di sini. Namun, memang karena banyak kejadian yang sering terjadi saat malam hari, maka makam tersebut jarang dilalui oleh mereka. Selang beberapa lama kami berbincang, kami pun memutuskan untuk segera kembali ke makam keluarga tersebut untuk memastikan perkataan dari Susi. Karena semakin cepat kami menemukan kedua teman kami, akan semakin baik pikirku, dan kami pun memutuskan untuk segera berangkat. Sedangkan Susi, kami suruh beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisinya yang belum benar-benar pulih. Dia ditemani Anka dan Harry. Sisanya akan ikut bersamaku, ditemani beberapa orang warga. Singkat cerita, kami sampai di area pemakaman yang kami tuju. Namun kami semua heran, makam yang semalam aku lihat ternyata tidak ada. Makam tersebut hilang beserta pagar besi yang mengelilinginya. Kami yang heran mencoba untuk mencari-cari dulu di sekitar area tersebut. Namun tetap saja, makam tersebut tidak dapat kami temukan. Kami pun memutuskan untuk kembali dan menanyakan kepada Susi. Sesampainya di tempat Susi berada, kami segera menemuinya. Namun Susi tiba-tiba mengatakan, percuma kalau hanya kami pergi tanpa membawanya. Makam itu tidak akan terlihat saat ini, karena dialah yang diberi amanah oleh kakek tersebut untuk mengambilnya. Dan kalaupun mereka menemukan makam tersebut, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Saat kami ke sana nanti harus tepat pukul 6 sore, karena itulah saat dimensi kami dan mereka terbuka. Aku pun menanyakan kenapa dia tahu kalau kami tidak menemukan makam tersebut. Susi menjawab bahwa kakek tersebut tadi datang kepadanya dan mengatakan hal itu. Dia lalu menyuruh Susi untuk beristirahat dahulu, karena malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sore pun tiba. Kami beserta Susi sudah bersiap untuk kembali ke makam tersebut. Pukul 5:30 sore, kami sudah bersiap di depan makam menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Tak lama terdengar suara azan berkumandang. Selepas suara azan terdengar, suara seorang lelaki tua mengatakan, "Masuklah." Semua yang ada saat itu mendengarnya.
Sebenarnya mungkin kami agak ketakutan, namun karena rasa tanggung jawab kami, maka kami pun segera berjalan memasuki pemakaman tersebut. Saat kami semua sudah berada di dalam, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon di sana bergoyang-goyang, tidak tertentu arah. Langit yang tadinya masih cerah berubah menjadi gelap. Suasana benar-benar terasa mencekam. Namun tiba-tiba terdengar suara dari arah sudut pemakaman tersebut. Tidak lama, terpancar sinar berwarna kuning keemasan. Sinarnya begitu menyilaukan mata kami. Susi pun segera mendekati sumber cahaya tersebut, dan aku yang melihat segera mengikutinya, sedangkan yang lain tetap diam karena mungkin merasa takut. Saat aku dan Susi berjalan mendekati, seketika cahaya kuning tersebut seakan membesar dan mendekat ke arah kami. Aku dan Susi lalu menutup mata kami karena kilauan sinar tersebut. Namun terasa seperti ada guncangan besar saat itu. Kami pun membuka mata saat itu. Namun kami tidak melihat keberadaan orang-orang yang bersama kami tadi. Hanya ada aku dan Susi saja seperti saat itu. Suasana terasa berbeda saat itu, seperti ada kabut putih di sekitar kami. Tidak lama, terlihat sosok kakek-kakek yang semalam kami temui. Dia berjalan mendekati kepada aku dan Susi dan menyuruh kami untuk menyentuh sumber cahaya kuning dari makam tersebut. Kami pun mengiyakan perkataan kakek tersebut. Saat aku dan Susi menyentuh sinar tersebut, tiba-tiba di tangan kami terasa panas dan tangan kami mengepal dengan sendirinya. Tiba-tiba di tangan kami terasa seperti menggenggam sesuatu, dan semakin lama semakin panas di sana karena merasa tidak kuat. Kami pun hendak melepaskan genggaman kami, namun ditahan oleh tangan kakek tersebut. Dia menyuruh kami untuk menahannya sedikit lagi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sinar itu mengecil dan hilang membantu sesuatu yang sudah berada di tangan kami. Aku saat itu menggenggam sebuah keris, sedang Susi menggenggam sebuah batu mustika berwarna hijau terang. Terlihat ada sedikit asap keluar dari batu hijau tersebut. Aku kemudian menanyakan kepada kakek-kakek itu untuk apa benda ini. Kemudian dia menjawab, keris yang ku pegang akan berguna saat di sana nanti. Sedang mustika yang dibawa Susi adalah kunci agar kami bisa masuk ke alam mereka. Namun, kedua benda tersebut bisa digunakan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Singkat cerita, aku dan Susi pun disuruh menutup mata kami. Lalu, kami pun kemudian menutup mata kami. Tiba-tiba, kami merasa sangat lelah. Terasa kembali ada sebuah guncangan. Terdengar kembali suara kakek itu. Dia berucap untuk segera mencari sebuah rumah dan di dekatnya ada sebuah pohon beringin. Seketika, aku pun dan Susi membuka mata, dan kami pun sudah berada di rumah warga sebelumnya. Mereka menanyakan apa yang terjadi sehingga kami pingsan. Terlihat juga teman-temanku yang lain terlihat panik. Aku pun dan Susi memberitahu apa saja yang kami alami. Aku dan Susi yang saat itu melihat warga hanya terdiam, seperti mengingat-ingat sesuatu. Mereka terlihat seperti enggan berbicara. Namun, ada salah satu warga kemudian berbicara bahwa ada sebuah tempat di sini yang sepertinya dideskripsikan oleh aku dan Susi. Letaknya tidak jauh dari area pemakaman keluarga tersebut. Namun, akses masuk ke sana sudah ditutup oleh warga di sini karena sering terjadi kejadian aneh di sana. Bahkan pernah ada yang hilang. Saat ditemukan dia sudah gila dan tidak lama meninggal dunia. Dulu tertua atau sesepuh di sini mungkin bisa membantu karena beliau memang punya kelebihan. Namun, karena beliau sudah meninggal, tidak ada yang bisa lagi berani mendekati tempat tersebut. Saat itu, aku dan teman-temanku saling bertatapan dalam hati. Kami berbisik, apa rumah ini yang kami tuju sebenarnya? Lantas, kami bertanya, apa rumah di sana bernomor 13? Saat itu, aku dan teman-temanku saling bertatapan dalam hati. Kami berbisik, apa rumah ini yang kami tuju sebenarnya? Lantas, kami bertanya, apa rumah di sana bernomor 13? Mereka pun mengiyakan. Mereka tidak memberitahu kami karena takut kejadian seperti ini terjadi kembali. Namun, karena beberapa alasan, mereka bersedia membantu. Apalagi mengingat makam yang memberi kami petunjuk ternyata adalah makam mendiang sesepuh di sana. Mereka yang tadinya tidak banyak bicara merasa tergugah dengan kejadian yang aku dan Susi alami. Apalagi sampai kehilangan orang seperti ini, takutnya berbuntut panjang. Mereka pun bersedia membantu kami sampai mereka dapat ditemukan. Setelah perbincangan yang cukup lama, aku, teman-teman dibantu beberapa warga segera pergi ke tempat yang dimaksud, berharap masalah yang kami hadapi cepat selesai. Singkat cerita, kami sampai di tempat yang dimaksud. Saat itu,
Aku lihat memang akses jalan untuk masuk ke sana sudah ditutup. Para warga yang saat itu sampai harus merusak beberapa bagian pagar yang terbuat dari bahan seadanya. Setelah terasa cukup untuk kami pun masuk. Saat di dalam, yang kulihat adalah sebuah tempat yang benar-benar seperti terbengkalai. Rumput-rumput yang terlihat tinggi, tingginya hampir sama dengan tinggi badanku. Terlihat ada pohon beringin besar dan tinggi, berdiri juga beberapa pohon di sekitarnya. Aku kemudian bertanya keberadaan rumah yang aku cari. Kemudian salah satu warga mengatakan bahwa kami masih harus masuk lebih dalam untuk menuju rumah yang dimaksud. Namun Susi kemudian mendekat kepadaku lalu mengatakan bahwa kita sepertinya sudah ditunggu mereka. Di sini bukan sekedar kerajaan gaib, namun kerajaan dedemit lanjutnya. Kulihat dia sudah mulai ketakutan. Terlihat raut wajahnya yang mulai memucat dan terlihat keringatan. Aku pun menggenggam tangannya, sekedar ingin mengurangi khawatirnya. Jujur, aku pun merasa takut. Namun ini semua harus kami selesaikan sebelum terlambat. Tiba-tiba, dari saku celana Susi, terlihat cahaya berwarna kuning, sama seperti warna cahaya yang kami lihat sewaktu di makam tadi. Aku pun menyuruh Susi untuk melihat apa yang ada di dalam saku celananya. Susi kemudian mengeluarkan batu mustika hijau, pemberian kakek-kakek yang kami temui. Aku pun menyuruh Susi untuk terus memegangi batu itu, karena mungkin bisa membantu kami saat itu. Kami semua pun terus berjalan menelusuri area rumputan, sambil membuat jalan setapak dengan peralatan seadanya, sampai kami melihat sebuah rumah berlantai 2 itu cukup besar. Di sampingnya ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Semua warga merasa heran. Menurut mereka, sudah tidak ada lagi rumah di sana, karena sudah sejak lama rumah ini rata dengan tanah. Rumah itu tiba-tiba roboh dengan sendirinya setelah kematian keluarga si pemilik rumah. Hanya saja ada satu anak perempuan mereka yang tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Lalu tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Di sana kami tiba-tiba mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Kami yang mengira itu teriakan dua teman kami yang hilang. Semua di sana berinisiatif untuk mendekat. Namun tidak lama terdengar suara tawa yang sangat mengerikan. Pertama hanya satu suara, namun tidak lama suara lain terdengar, hingga suara itu terdengar seperti di sekelilingi kami. Seketika di sekeliling kami banyak makhluk bermacam-macam rupa dan tak terhitung jumlahnya. Yang paling membuat kami ngeri adalah wanita yang terlihat kurus. Dia berjalan-jalan namun dalam posisi sedang kayang. Tubuhnya kurus kering, berlengan dan berkaki panjang. Dan dua sosok tinggi besar setinggi pohon beringin. Mereka berdiri di kiri dan kanan pohon beringin, satu berwarna merah dan satu berwarna hijau, bertandu di kiri kanan mereka. Kami saat itu benar-benar merasa ketakutan hingga membuat beberapa warga lari. Ada juga yang diam di tempat saja, namun tidak bicara atau berkedip. Ada yang langsung berdoa dengan kencang, namun tidak sedikit pun jumlah sosok penunggu di sana hilang atau berkurang. Saat itu, tiba-tiba aku merasa di dadaku terasa panas. Tidak lama dari dalam dadaku keluar sinar dan keluar sebuah keris lalu melayang-layang di depanku. Tidak lama, keris itu pun melayang-layang mengelilingi kami. Perlahan, sosok yang kami lihat pun berkurang, hingga tersisa dua sosok di dekat pohon beringin. Susi hanya diam, tiba-tiba melemparkan batu hijau yang sedari tadi dia genggam. Namun, tiba-tiba ada percikan kuning dan berubah menjadi sosok wanita berbaju hijau. Dia lalu bertarung dengan sosok penunggu pohon beringin tersebut. Singkat cerita, setelah kedua sosok tersebut hilang, sosok wanita berbaju hijau pun melayang mendekati Susi. Sosok itu berkata untuk segera memasuki rumah tersebut agar bisa membawa teman-teman kami yang tersesat di sana, dan kemudian dia menjadi batu hijau kembali. Setelah merasa semua sosok yang kami lihat semuanya hilang, kami pun bergegas untuk masuk ke rumah tersebut. Kami semuanya pun segera masuk ke dalam dan mencari setiap sudut dalam rumah tersebut, hingga kami tiba di lantai paling atas. Di sana ada sebuah ruangan bersinar terang, seperti ada lampu di dalam ruangan tersebut. Padahal di sini tidak ada listrik. Sejak kami memasuki area ini pun, kami hanya berbekal senter saja. Kami pun bergegas memastikan ada apa di sana. Saat kami sampai di sana, kulihat di dalam ruangan tersebut sudah banyak sekali makhluk yang sedang berkumpul, dan kulihat di tengah-tengah mereka ada dua teman kami dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka seperti habis dipukuli sekejur tubuhnya. Namun kami hanya bisa terdiam karena merasakan ketakutan saja saat itu. Kami tidak tahu harus berbuat apa di sana, karena melihat jumlah mereka yang tidaklah sedikit dengan beragam bentuk. Mereka terlihat seperti menunggu kami untuk
maju dan mereka segera akan menerkam kami. Tidak lama, datanglah kakek-kakek tua mendiang sesepuh di sana dan menarikku dan Susi. Dia menyuruh kami berdua untuk segera menarik dan membawa kedua teman kami dari kerumunan itu. Lalu, kami harus segera berlari meninggalkan tempat ini. Aku dan Susi pun mengikuti perintahnya dan membawa kedua teman kami dari sana. Sedang dia di depan kami membuka jalan untuk kami. Beberapa kali terlihat makhluk-makhluk itu mendekat, namun kakek tersebut berhasil mementalkannya, sampai aku dan Susi berhasil menarik kedua teman kami. Kami semua saat itu langsung berlari untuk segera keluar dari rumah tersebut. Hingga terdengar suara tawa yang menggelegar. Kami semua dibuat kaget, setengah mati dengan tawanya. Lalu kakek tersebut menyuruh kami untuk segera berlari keluar dari rumah ini dan jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Kami sempat melihat ke arah kakek tersebut dan bermaksud untuk menanyakan bagaimana nanti dengan dirinya, karena kulihat banyak sekali yang malu hendak mendekatinya. Namun kakek tersebut hanya mengatakan, larilah dan jangan sesekali menengok ke belakang, apapun yang terjadi, dan tidak usah mengkhawatirkannya. Pergilah, lanjutnya. Mendengar ucapan, maka aku dan teman dan para warga langsung berlari untuk keluar dari rumah tersebut. Selama kami berlari, banyak sekali suara yang memanggil. Ada yang menangis, ada yang tertawa, dan banyak suara-suara aneh. Beragam makhluk pun beberapa kali mengagetkan kami. Salah satunya, sebuah kepala melayang-layang memutari kami selama kami berlari. Namun tidak kami hiraukan, dan kami tetap berlari agar segera keluar dari rumah ini. Sampai akhirnya, saat kami di dekat pintu keluar, tiba-tiba ada sebuah guncangan dan kami seperti ada angin besar yang mendorong kami agar segera keluar dari rumah tersebut. Kami semua terpental ke arah luar rumah tersebut dan jatuh bersamaan. Namun, saat kami berbalik rumah tersebut sudah tidak ada atau menghilang. Saat itu, kami sudah berada di luar. Terdengar suara azan subuh berkumandang. Kulihat kedua teman kami hilang, jatuh pingsan, dan kami pun membawanya keluar rumah keluarga terlebih dahulu. Namun setelah lama tidak ada perubahan, kami pun membawa mereka ke rumah sakit. Kemudian kami menghubungi orang tua mereka. Lama menunggu, akhirnya kedua orang tua mereka datang dan kami menceritakan apa yang terjadi. Kami saat itu benar-benar dimarahi oleh orang tua mereka. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka tetap tidak sadarkan diri hingga Paman Herdi datang. Beliau merupakan orang yang mengerti dengan dunia spiritual, lalu menginap semalam di rumah sakit tempat Herdi dan Andri dirawat. Beliau menginap semalam di sana dan besoknya Herdi dan Andri pun sadarkan diri. Paman Herdi lalu bercerita semalam dia mencari sukma Herdi dan Andri karena masih terjebak di sana, hingga bertemu dengan seorang kakek tua dan membantunya mencari sukma Andri dan Herdi. Sesampai di rumah yang dicari, beliau melihat sukma mereka berdua sedang dirantai. Banyak luka di tubuh mereka. Saat itu Paman Herdi kemudian melepaskan rantai dari tubuh mereka. Kemudian saat akan membawa mereka pergi, saat itulah beliau disambut oleh penghuni kerajaan Dedemit di sana. Beliau sampai harus mengalahkan raja dari para Dedemit di sana terlebih dahulu. Untung ada kakek-kakek itu yang membantu. Jika tidak, beliau pun merasakan sangat kewalahan untuk mengalahkan mereka. Setelah beberapa hari, mereka pun kembali pulih dan tidak ada keanehan pada diri mereka, kecuali trauma dengan hal-hal yang berbau mistis. Mereka jadi lebih penakut dan tidak lagi sering berkumpul dengan kami. Itulah salah satu pengalaman aku dan juga teman-temanku. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Maaf bila banyak salah ketik, alur cerita, acak-acakan, dan banyak detail yang tidak saya jelaskan.